Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya Erlang Putra Gamela dengan NPM 2311031140017 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan siap saya, yaitu proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip Ergonomi terhadap Waktu Siklus dan Efisiensi Kerja pada Lini Prakitan PT XYZ. Proposal ini disusun untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Nadia Fasa MT. Lanjut saja, lalu di bagian judul penelitian itu ada pengaruh penerapan prinsip ergonomi terhadap waktu siklus dan efisiensi kerja pada lini perakitan PT XYZ. Lalu apa sih dari judul penelitian ini maksudnya, yaitu dalam penjelasannya proposal ini tuh merumuskan bagaimana pemenataan ulang elemen kerja itu berbasis ergonomi dapat mendorong stabilitas proses dan menurunkan beban fisik operator, serta juga meningkatkan kesinambungan aliran produksi secara terukur. Lalu untuk bagian pendahuluan, lini perakitan berperan sebagai jantung sistem produksi, sehingga ketidaksesuaian postur, jarak, dan jangkauan dan tata letak dapat memperpanjang waktu siklus serta menurunkan keandalan prosesnya. Nah, ergonomi ini digunakan sebagai pendekatan strategis untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan manusia sehingga aktivitas dapat berlangsung lebih aman dan juga lebih efisien. Lalu untuk bagian latar belakang, banyak operator menghadapi gerakan yang berulang, kelelahan statis dan tata letak kurang proporsional yang memicu pemborosan waktu dan juga variabilitas proses. Implementasi ergonomi memberikan peluang untuk memperbaiki pola gerak, mengoptimalkan jangkauan kerja, serta memperbaiki kualitas ritme produksi pada PT XYZ. Lalu untuk perumusan masalah, dampak ergonomi terhadap penurunan waktu siklus rata-rata. Yang kedua itu ada pengaruhnya terhadap efisiensi kerja, pemanfaatan stasiun, dan juga stabilitas outputnya. Lalu yang ketiga itu adalah kontribusi ergonomi dalam menekankan ketidakstabilan proses dan juga menjaga mutu produknya itu. Lalu untuk yang keempat adalah identifikasi intervensi yang paling efektif, seperti pengaturan ulang, layout, dan juga alat bantu maupun rotasinya. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah perbedaan dampak berdasarkan karakteristik operator tersebut. Lalu pada tujuan penelitian, tujuan umum menganalisis sejauh mana ergonomi memengaruhi waktu, siklus, dan efisiensi kerja. Lalu yang kedua, proposal ini merumuskan bagaimana penataan ulang elemen kerja berbasis ergonomi dapat mendorong stabilitas proses, menurunkan beban fisik operator juga, lalu juga serta meningkatkan kesinambungan aliran produksi secara terukur. Lalu apa sih manfaat penelitian ini? Nah, manfaatnya adalah bagi perusahaan tentu saja menjadi dasar ilmiah untuk memperbaiki desain kerja tanpa investasi besar. Lalu untuk yang kedua adalah bagi operasional. Bagi operasional sendiri itu dapat membantu penyusunan SOP yang lebih realistis dengan beban kerja yang seimbang. Bagi akademisi atau mahasiswa biasanya memperkaya kajian empiris mengenai efek ergonomi terhadap kinerja produksi. Lalu apa itu sih konsep ergonomi? Nah, ergonomi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang serasi antara manusia dan juga fasilitas kerja, sehingga beban fisik dapat ditekan dan produktivitas juga pun meningkat. Prinsip mencakupnya penyesuaian tugas dengan kapasitas manusia, pengurangan gerakan tidak perlu, dan pengaturan lingkungan kerja agar lebih mendukung. Lalu untuk waktu siklus efisiensi. Nah, waktu siklus mengukur ritme produksi. Desain waktu siklus kerja itu tersebut secara tidak stabil. Jadi di mana desain kerja itu tuh yang para ergonomis itu akan menghasilkan waktu siklus yang tidak stabil dan beban kerja yang tidak merata. Nah, efisiensi kerja ini dilihat dari pemanfaatan waktunya, keseimbangan beban antar stasiun, serta output per jamnya. Nah, di sini ada penelitian terdahulu. Jadi di sini saya menggunakan 5 penelitian dengan SOTA sebagai fungsinya, sumbernya. Lalu di sini ada 5 ya. Yang pertama ada Wanani et al, ada Farhan, ada dan lain sebagainya.
Lalu kajian terdahulu ini menunjukkan bahwasanya perbaikan ergonomi mampu menurunkan waktu siklus 15-30%, mengurangi keluhan fisik, meningkatkan postur kerja, serta menstabilkan variabilitas proses. Nah, studi internasional juga menegaskan hubungan langsung antara ergonomi dan peningkatan produktivitas perakitan. Lalu untuk kerangka teoritisnya, yang pertama variabel bebas. Nah, penerapan ergonomi variabel terikat waktu siklus dan efisiensi kerja. Lalu untuk secara konseptual, perbaikan ergonomi mengurangi gerakan tidak produktif yang kemudian menurunkan waktu siklus dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Efek ini terjadi karena beban kerja menjadi lebih seimbang dan ritme produksi lebih stabil. Lalu untuk metodologi penelitiannya, pendekatan kuantitatif dengan desain quasi eksperimen before after. Nah, data diperoleh melalui observasi, studi waktu, dan juga wawancara terstruktur serta dokumentasi layout. Analisis yang dilakukan melalui perhitungan waktu normal, waktu standar, efisiensi, keseimbangan lini, serta potensi uji statistik. Lalu untuk prosedur penelitian, tahapan mencakup lebih pengamatan awal, lalu juga ada pengukuran kondisi awal, perancangan perbaikan, ergonomi, implementasi, pengukuran ulang, analisis data, dan juga penarikan kesimpulan. Nah, setiap tahap memastikan bahwa perubahan yang terjadi terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Lalu di sini ada referensi daftar pustakanya. Penerapan prinsip ergonomi menjadi salah satu pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas proses kerja pada lingkungan industri, khususnya pada lini perakitan. Ergonomi berupaya menyesuaikan tuntutan pekerjaan dengan kemampuan manusia agar produksi dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan efisien. Dalam teks perakitan, berbagai aspek seperti tata letak stasiun kerja, jarak jangkauan operator, ketinggian meja, posisi alat bantu, hingga desain pergerakan menjadi titik perhatian utama. Ketika kondisi kerja mampu mendukung pergerakan tubuh yang alami, beban fisik dan mental pada operator dapat ditekan sehingga aktivitas perakitan dapat berjalan lebih lancar dan tidak menguras energi secara berlebihan. Salah satu indikator pentingnya berkaitan dengan penerapan ergonomi adalah waktu siklus. Waktu siklus menunjukkan durasi yang dibutuhkan operator untuk menyelesaikan satu unit pekerjaan dari awal hingga akhir. Lingkungan pekerja yang kurang ergonomis berpotensi menimbulkan gerakan tambahan, postur tubuh yang tidak tepat, serta perpindahan tangan yang tidak efisien. Kondisi ini secara langsung memperpanjang waktu siklus dan menurunkan stabilitas proses. Ketika prinsip ergonomi diterapkan melalui pengaturan posisi alat, penyederhanaan langkah, pengurangan jangkauan yang tidak diperlukan, serta penyediaan alat bantu yang tepat, maka alur gerak menjadi lebih ringkas dan terkendali. Dampaknya adalah penurunan waktu siklus secara konsisten di setiap stasiun kerja. Selain itu, waktu siklus penerapan ergonomi juga berkaitan erat dengan efisiensi kerja. Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya, terutama tenaga dan waktu, digunakan secara optimal dalam aktivitas perakitan. Lingkungan kerja yang tidak ergonomis sering menyebabkan kelelahan dini, peningkatan risiko cedera, serta ketidakkonsistenan produktivitas. Operator yang harus bekerja dengan postur tidak alami atau menghadapi hambatan fisik cenderung mengalami penurunan stamina dan akurasi. Dengan menerapkan prinsip ergonomi yang benar, kondisi tersebut dapat diminimalkan melalui penataan ulang area kerja, pengurangan beban statis pada tubuh, serta pengoptimalan gerakan dengan tangan dan tubuh. Ketika beban kerja lebih seimbang, operator dapat mempertahankan performa pada tingkat yang lebih stabil dan produktif. Penerapan ergonomi yang efektif tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tapi juga berkontribusi pada keberlanjutan kinerja sistem produksi. Lingkungan kerja yang didesain dengan mempertimbangkan kenyamanan operator mendorong terciptanya motivasi kerja yang lebih tinggi, berkurangnya tingkat turnover, serta menurunnya biaya terkait serda akibat kerja. Selain itu, perbaikan ergonomis yang bersifat struktural, misalnya perbaikan tata letak atau penyediaan alat bantu ergonomis, dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang, karena peningkatan kecepatan kerja dan efisiensi cenderung bersifat permanen. Dengan demikian, ergonomi bukan hanya sekedar solusi teknis, melainkan sebuah
investasi strategis dalam meningkatkan daya saing proses produksi. Lalu, thank you very much. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Dan sekian dari presentasi dari saya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.